Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel WPU bersama saya Sandika Gali. Dan di video kali ini saya mau kasih tahu sesuatu yang seru nih ya, sesuatu yang menarik banget, yaitu mengenai kode editor terbaru punyanya Google teman-teman ya, yang namanya Project IDX. Teman-teman udah tahu belum? Ya, jadi Project IDX ini adalah kode editor rilisannya Google yang sebetulnya udah rilis dan bisa dipakai beberapa waktu yang lalu ya, mungkin sebulan atau 2 bulan yang lalu rasanya. Tapi baru bisa dipakai oleh sebagian orang, karena yang mau pakai itu harus join waitlistnya dulu. Nah, kebetulan beberapa minggu yang lalu tuh saya udah join waitlistnya dan saya udah mencicipi sedikit fitur dari kode editor ini. Nah, dan saya juga sebetulnya udah mau bikin videonya itu minggu lalu ya. Tapi saya pikir kayaknya di minggu ini Google bakalan ngerilis di Google I.O. deh. Ternyata bener ya. Jadi tadi malam kita sudah sama-sama menyaksikan Google I.O. di mana Google itu ngerilis atau ngasih tahu teknologi-teknologi terbaru apa aja miliknya Google, dan salah satunya adalah Project IDX ini yang sudah bisa dipakai oleh kita semua walaupun masih versi beta. At Google, we are fully in our Gemini era. Today, all of our 2 billion user products use Gemini. Gemini 1.5 Pro is available today in Workspace Labs. Let's see how this comes to life with Google Workspace. People are always searching their emails in Gmail. We are working to make it much more powerful with Gemini. Now we can ask Gemini to summarize all recent emails from the school. Maybe you were traveling this week and you couldn't make the PTA meeting. The recording of the meeting is an hour long. Or take a quiz. All of this shows the important progress we have made as we take a bold and responsible approach to making AI helpful for everyone. To everyone here in Shoreline and the millions more watching around the world, here's to the possibilities ahead and creating them together. Thank you. Nah, itu dia tadi ya. Seru banget rilisannya dan saya yakin teman-teman yang belum pernah pakai juga penasaran mengenai Project IDX ini. Sekilas mengenai Project IDX ya. Jadi dia ini adalah sebuah kode editor atau lengkapnya disebut dengan IDE ya, Integrated Development Environment. Jadi nggak cuma kode editor, dia adalah sebuah aplikasi yang di dalamnya bisa membuat aplikasi, menjalankan dan juga melakukan deployment pada aplikasi kita. Dan kerennya, ini tuh web-based teman-teman. Jadi aplikasinya berjalan di web browser, nggak perlu diinstal di komputer teman-teman masing-masing. Dan karena dia IDE, kita juga nggak perlu nge-setup server, kita nggak perlu nge-setup lagi development environment. Sehingga aplikasi kita setelah di-coding itu bisa langsung di-preview, bahkan langsung di-deploy. Seperti layaknya kita membuat aplikasi di local environment di laptop atau di komputer kita. Jadi enaknya, ini teman-teman nggak perlu memakai mesin atau laptop yang high-end. Yang teman-teman butuhkan adalah koneksi internet yang kencang dan stabil aja. Karena semua pemrosesannya dilakukan di dalam servernya Google atau di dalam cloud. Dan enaknya lagi, di IDE ini kita sudah bisa menggunakan template yang dikasih oleh IDX-nya banyak banget ya. Jadi kita kalau mau set aplikasi menggunakan framework ya, contohnya kalau mau bikin web itu kita mau bikin pakai Angular, React, Vue.js, bahkan Laravel, itu nggak perlu kita melakukan setupnya manual seperti biasa. Kita download package-nya, kita install di terminal, nggak perlu. Sudah ada boilerplate atau template-nya yang bisa langsung kita gunakan. Nah, pasti kalian penasaran kan? Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan videonya, saya mau ucapin terima kasih dulu kepada sponsor kita pada video kali ini, yaitu Hostinger. Sekalian saya mau kasih informasi buat teman-teman yang lagi cari-cari paket hosting murah dan lengkap untuk nyimpen project atau portfolio kalian. Jadi Hostinger ini adalah sebuah perusahaan penyedia layanan hosting yang menyediakan berbagai macam pilihan paket hosting dengan harga yang terjangkau tapi fiturnya lengkap. Mulai dari web hosting, cloud hosting, sampai dengan VPS hosting. Saat ini, Hostinger lagi ngadain diskon spesial khusus buat kalian para penonton channelnya WPU, yaitu hosting website paket bisnis include domain, dan juga VPS hosting dengan durasi 1-2 tahun dengan harga mulai dari 150.000 sampai 700.000 aja. Dimana harga normalnya itu bisa di 700.000 sampai dengan 4 juta rupiah. Yuk langsung aja kunjungi websitenya di link berikut ini, atau teman-teman bisa klik aja link di description di bawah ya. Kalian pastiin kliknya lewat link ini karena harga promonya itu hanya berlaku kalau kalian klik linknya. Oke, ini contohnya kita pilih produk VPS hosting. Lalu kalian pilih paket VPS KVM 4 durasi 1 tahun. Lalu pilih negaranya Malaysia atau Jepang atau Korea. Scroll ke bawah. Lalu pilih menu punya kupon. Dan kalian masukin kode kuponnya WPUHST. Setelah itu, kita isi form di link berikut ini.
Nah, lalu kalian cek aja apakah tagihan yang di web itu sudah sesuai dengan angka yang tertera di form. Kalau belum, berarti ada step yang belum selesai. Silahkan kalian cek lagi. Terus pastiin juga kalian melakukan pembayaran ke nomor rekening yang sudah disediakan di PPT-nya. Ya, jika sudah mengisi form dan mengikuti step by step hosting promo dengan tepat, hosting kalian akan diaktifasi 3-5 hari kerja setelah proses pengisian form dan juga pembayaran. Nanti akan ada email, pembayaran telah berhasil yang dikirim oleh hostinger kalau proses aktivasinya sudah selesai. Jadi kalian jangan kaget kalau di akun kalian produk yang diorder itu belum muncul, karena produk akan muncul setelah proses aktivasi selesai dan email pembayaran diterima. Oke teman-teman ya, jadi sekali lagi buat kalian yang lagi cari-cari hosting untuk menyimpan website atau web app kalian, jangan ragu untuk memilih hostinger sebagai penyedia layanannya. Karena selain cepat ya, karena servernya ada di seluruh dunia, terus juga aman karena sudah dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, juga menawarkan fitur migrasi gratis dari hosting lama kalian ke hostinger. Jadi yuk segera klaim promonya sekarang dan lakukan pembayaran ke nomor rekening yang sudah disediakan selama persediaan masih ada dan sebelum harga promonya naik atau kembali normal. Cek semua link yang ada di deskripsi video ini untuk informasi lebih lanjut. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita buka websitenya teman-teman. Oke, jadi website yang akan kita kunjungi itu namanya idx.dev teman-teman. Nanti teman-teman diarahkan ke landing page miliknya si Project IDX ini. Kita baca dulu ya landing page-nya seperti apa sebelum nanti kita masuk ke dalam kode editornya. Nah ini tadi kasih lihat ada hero elemennya ya. Wah ini ada animasi-animasinya gitu. Terus di belakangnya ini juga ada animasi patternnya. Ini gerak ke atas. Ini menurut saya websitenya cukup keren sih. Kalau kita scroll ke bawah, kita lihat tuh welcome to Project IDX. Ini teman-teman bisa langsung get started. Sebelumnya ini tulisannya join waitlist. Jadi yang mau nyicipin itu nunggu dulu gitu. Saya kebetulan kemarin nunggunya sekitar 1 atau 2 mingguan lah. Kalian sekarang bisa langsung pakai nih. Tapi nanti kita coba baca-baca dulu ya. Nah ini katanya get to work quickly wherever you are. Ya karena kita ngodingnya di browser. Cukup buka browser terus masuk ke URL-nya aja. Tampilannya seperti ini. Ya kalau teman-teman familiar mirip banget dengan VS Code ya. Jadi yang biasa pakai VS Code harusnya nggak ada masalah. Terus kalau kita scroll dia sudah terintegrasi dengan Gemini atau Gemini. Jadi ada AI-nya langsung di dalamnya. Nanti kita lihat ya seberapa sakti ini AI di dalamnya. Nggak perlu kita install apa-apa lagi. Ya kan kalau di VS Code kita kalau mau install AI itu harus lewat extension atau ada konfigurasi yang harus dilakukan. Kalau ini nggak usah. Gemini-nya sudah terintegrasi ke dalam kode editornya. Terus kalau kita scroll ke bawah, nah ini tadi ya, kita bisa lihat banyak template untuk langsung nge-setup project kita. Mau bikin pakai Next.js, langsung aja klik. Mau bikin pakai Flutter, bisa juga ya. Dan masih banyak lagi, nanti kita lihat satu-satu. Terus kalau kita scroll lagi, buat mobile juga bisa ya. Kan tadi ada Flutter, ada Kotlin juga. Kita tinggal pilih aja. Nanti UI-nya atau tampilannya kita langsung bisa lihat versi webnya sama versi mobile-nya. Tuh ya, silakan buat yang langsung mau coba, klik aja get started. Tapi kalau teman-teman lihat di sebelah kiri, mau lihat berita-beritanya ada di bagian blog di sini ya. Nih kalau ada fitur baru atau ada tutorial cara pakai, pasti ada di blognya. Terus ada dokumentasi ya, yang nanti juga akan kita coba buka ya. Nih ya, kita buka dulu aja deh. Sip, kayaknya udah nggak sabar, langsung aja kita coba ya. Teman-teman boleh klik get started atau explore IDX. Klik get started aja. Nanti di sini harusnya teman-teman diminta login. Nah ini kebetulan saya loginnya pakai akun yang salah, saya ganti dulu ya. Oke, ini saya sudah masuk. Jadi teman-teman silakan login menggunakan account Gmail teman-teman masing-masing. Nah terus kalau misalkan udah pakai, ini saya dikasih badge ya. Jadi kalau teman-teman punya Google Developer Profile, saran saya ambil badge-nya. Nanti tinggal klik aja see your profile ya. Nah kalau sudah masuk ke sini, teman-teman bisa arahkan ke profile. Atau kalau udah langsung tampil profilnya nggak masalah. Nah ini adalah badges-badges yang udah saya miliki ya. Nanti kita dapat ini nih, Project IDX User. Jadi buat kalian pengumpul badge, nah boleh nih, ambil aja badge-nya supaya ada di profile kalian. Oke, balik lagi. Nah tadi kalau misalkan teman-teman merasa kok mirip banget sama VS Code, ya karena memang ini tuh kode editornya diambil dari open source-nya VS Code yang namanya Code OSS. Jadi kalau VS Code itu kan aplikasi closed source punyanya Microsoft. Nah dia juga ngeluarin yang open source-nya namanya Code OSS. Nah Project IDX itu adalah modifikasi dari project open source itu ya. Nah sekarang gimana kalau kita nyobain salah satu dulu lah ya. Gimana kalau kita bikin aplikasi salah satu dari templates ini? Gimana kalau kita cari? Klik all templates, nih ada banyak ya, ada bikin web, ada macam-macam ya, bisa pakai Angular, Next.js, Astro, React, atau HTML biasa, atau yang lain nih. Atau kalian mau backend. Nah, di backend juga ada macam-macam. Ada Go, ada Flash, ada Node Express, ada Rust, ada Laravel, dan ada Django. Nah, gimana kalau kita coba bikin aplikasi Laravel, teman-teman? Ya, kalau mau yang lain juga silakan ya. Tapi saya mau coba Laravel, caranya tinggal klik aja di sini. Terus kita diminta kasih nama aplikasi kita. Misalkan kita kasih nama WPU Laravel aja gitu ya.
WPU spasi Laravel. Udah gini aja lah ya. WPU Laravel. Terus kita klik create. Sudah, tinggal ditunggu aja proses setup environment-nya. Tuh nanti ada setting up workspace, initializing environment, building environment, dan finalizing. Jadi karena dibangun di cloud-nya punyanya Google, ya udah kita tinggal tunggu aja semuanya di setupin. Oke? Nah, lihat nih, kita udah masuk, tapi ini belum selesai teman-teman. Kita udah bisa lihat ada kode halaman utamanya, halaman readme-nya. Terus lihat di sebelah kanan, ada tampilan website kita. Tuh. Lihat ini keren banget ya. Jadi, nah ini bukan install di laptop atau komputer saya, ini udah jalan di servernya Google. Bahkan ada tampilannya, nggak perlu jalanin XAMPP, nggak perlu jalanin Laragon, nggak perlu jalanin Her, udah aman ya. Dan ini sebelah kiri kode editornya juga udah nampilin folder kita, keren kan? Nah ini kalau kita lihat UI-nya bener-bener mirip ya. Jadi ada sebelah kiri ada Explorer, ada Search, ada Source Control. Ini kalau kalian mau deploy ke GitHub bisa langsung. Jadi nanti Pak gimana kalau misalnya yang udah kita coding di web ini mau saya ambil ke komputer? Nah ini kita tinggal upload dulu ke GitHub. Nanti dari GitHub-nya kita cloning aja ke komputer kita. Selesai. Terus ada run and debug sama extensions ya, sama kita bisa nginstal extensions yang ada di marketplace. Ya sekali lagi kalau biasa pakai VS Code ini enak banget. Dan ada satu lagi yang beda dengan VS Code yaitu ini khusus Project IDX. Nah, ini kalian bisa langsung hosting di Firebase. Kalian bisa langsung deploy di Cloud Run. Mau tambahin Gemini API. Misalnya aplikasi Laravel kalian mau ditambahin Gemini ya. Bikin aplikasi AI. Langsung aja add Gemini API. Mau ditambahin Google Maps. Ini langsung ada. Jadi semua layanan Google terintegrasi ke sini. Biasanya kita kan masuk websitenya, ke dokumentasinya, lihat, copy ke kode kita, jalanin gitu. Kalau ini nggak, langsung terintegrasi. Kita coba ya. Kita coba dulu misalnya menampilkan halaman baru deh. Kita kasih rute baru ya. Teman-teman tahu caranya, kita ke routes, kita ke web, terus kita bikin rute baru. Kita get, kita ke about, dan lihat, udah ada code completion-nya. Jadi tinggal kita tab aja. Oke, jadi sudah terintegrasi Gemini dalamnya. Jadi kode kita udah langsung dibantuin ya, enak banget ya. Udah, tinggal kita bikin view-nya. Tuh langsung dibikinin, sisanya ini saya nggak mau bikin kontak sama home ya, biarin aja. Saya mau bikin ini aja. Tinggal kita bikin view-nya. Kalian kemana? Ke bagian resources, ke views, bikin file baru. Kita kasih nama apa? About.blade.php. Dah, di dalamnya tinggal kita kasih, misalnya mau kasih judul H1 gitu. Atau lihat nih, pencet Ctrl I untuk nanya Gemini bikin sesuatu. Ya udah kita Ctrl I aja. Create a heading section gitu. Langsung dibikinin ya. About us. Sudah ya, sekarang kalau kita coba ke webnya, kita tulis about, ada tuh. Mantap banget ya. Nah, kalau misalnya nih, kalian lagi belajar sebuah framework atau teknologi, terus pengen tahu ini tuh fungsinya buat apa nih. Saya nggak tahu ini maksud dari root get ini apa. Ya udah, tinggal blok aja. Klik kanan, ada Gemini di sini tuh. Ada tulisan explain selected code. Tinggal ditanya, nanti dikasih tahu sama Gemini-nya. Nah, pertama pasti kita dikasih dulu prompt ya, untuk apakah mau mengintegrasikan Gemini ke aplikasi kita. Kalau kita klik continue, langsung Gemini-nya jawab tuh. Kode ini gunanya adalah untuk bla 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 tuh. Tulis misalnya di sini ya, create new route for contact page gitu. Saya minta dibikinin rute baru untuk kontak. Tuh, jadi ada rutenya, ada apa nih? View-nya. Bahkan kita dikasih controller. Ini kalau mau dipakai gimana? Jangan di copy paste, kelamaan ya. Klik aja, ini ada tombol insert code. Klik. Nah, ini ada insert code. Nah, ini teman-teman tinggal taruh kursornya di sini, terus insert code. Nah, walaupun ini PHP-nya ke bawah ya. Nah, tapi setidaknya kontaknya udah beres tuh. Ini kenapa error? Karena kita nggak punya view kontaknya. Ada di sini view kontaknya. Gimana caranya? Oh, katanya harus bikin halaman namanya kontak blade. Oh, berarti tinggal kita ikutin aja. Bikin baru, kontak blade PHP. Udah, kita taruh sini. Terus kita masukin kode ini. Nah, tinggal kita hapus. Ini kita benerin dikit ya. Sekarang kita lihat. Kalau kita ke halaman kontak, walaupun memang belum rapi, tapi setidaknya HTML-nya udah dibikinin. Nanti kalau mau dirapiin tinggal tanya lagi aja. Kalau saya mau pakai Tailwind misalnya,
tampilannya ubah. Pokoknya intinya saya mau kasih tahu ini adalah salah satu kemudahan menggunakan Project IDX ketika kita mau pakai template. Nah sekarang gimana kalau kita mau simple aja deh, nggak usah pakai Laravel, kita bikin pakai HTML biasa aja. Kita coba lagi ya. Sekarang kita close dulu. Ya, kita ke close editor, ke file, terus close editor. Ini nggak usah khawatir, udah ke save teman-teman. Jadi sebenarnya ini bisa di close aja, nggak masalah. Close, karena kalau ini kita refresh ya. Nih di halaman utamanya, tadi membuka tab baru. Nah, aplikasi kita udah ada. Cuman memang kita dikasih terbatas. Kita cuman boleh dikasih 5 workspaces. Jadi nggak banyak. Ini cocok banget kalau kalian masih belajar atau cocok banget kalau kalian mau ngajarin orang ya. Ini kalau saya pakai di kelas ketika ngajar, saya nggak butuh bawa bahan ajar ya. Nggak perlu bawa laptop, bahkan semuanya udah ada di sini. Nggak perlu install kode editor. Saya tinggal butuh komputer dan internet, langsung bisa mendemokan sesuatu gitu. Coba kita bikin yang baru ya. Kita bikin see all templates, kita simple HTML aja lah. Atau jangan bikin baru, gimana kalau kita ngambil dari GitHub. Nah, coba. Kita buka GitHub dulu ya. Saya mau ambil project portfolio Tailwind saya deh. Nih ya, saya punya portfolio Tailwind. Gimana kalau ini kita copy? Masuk ke repo-nya, terus kita copy. Nah, sekarang. Nah, dari sini kita kembali ke dashboard. Ke utamanya. Nah, di sini ada import repo ya. Kita klik aja. Masukin repo kita. Ini nggak usah di checklist karena aplikasi kita bukan aplikasi Flutter ya. Karena settingnya kayak untuk Flutter itu beda. Kalau kita klik import, kita tinggal tunggu aja. Nanti aplikasi kita di setup kan. Nah, kita udah masuk ke editornya. Kita tunggu finalisasinya. Nah, ini sudah. Ini kalau diminta mau generate konfigurasi IDX nggak? Ya kita yes aja. Kita rebuild ya. Nah, nanti akan dibuatkan folder IDX. Ini kita biarkan aja ya. Nah, ini sudah beres. Kalau kita close. Nah, jadi ini aplikasinya sudah diambil dari GitHub kita. Kita tinggal ngoding aja, teman-teman. Nah, enak banget ya. Jadi bisa kita bikin sendiri terus di-upload ke GitHub. Bisa sebaliknya. Kita punya di GitHub, taruh di sini. Kalau udah beres, tinggal kita push lagi ke GitHub. Taruh di sini. Ini contohnya misalkan kita udah setup. Terus kita sync, oke. Kita allow, terus kita continue aja, open. Nah, ini tinggal diaktifasi aja. Nanti kalau sudah beres semua setupnya, kita lihat ke GitHub kita, kalau kita refresh. Nah, udah ada tuh commit kita yang baru ya, setup environment IDX. Mantap ya, keren. Jadi dari GitHub bisa kita ambil. Dari project yang kita bikin di IDX, kita bisa upload ke GitHub. Dan yang kerennya lagi nih, kita coba lagi satu lagi. Kita bikin satu lagi aplikasinya ya. Ini kita balikin lagi ke halaman utamanya. Misalnya kita sekarang mau bikin aplikasi sederhana aja. Kita bikin yang HTML. Nih, kita bikin HTML. WPU simple app gitu ya. Saya mau bikin tulisan hello world aja, nggak aneh-aneh. Nah, ini udah tampil ya. Kita dikasih tulisan H1, kita dikasih button. Udah kita buttonnya kita hapus aja. Ceritanya nggak perlu JavaScript dan button. Saya mau edit stylenya aja. Misalnya saya mau kasih di sini bodinya. Kita bikin font family. Arial. Ini ya. Terus kita kasih H1 color salmon gitu. Dah, kalau udah beres. Kita refresh. Udah aman ya. Lalu kita kasih background color ya. Background color light blue. Nah, udah. Ceritanya saya punya website sesimpel ini aja. Terus kita pengen orang lain lihat website kita. Nah, ini lihat di sebelah kanan. Ini ada share preview link. Langsung, teman-teman. Jadi kalau saya klik, kita bisa copy preview URL. Ini saya klik. Ini udah ke copy nih. Saya tinggal kasih ke orang lain. Ini websitenya. Tuh, ada. Jadi website ini udah bisa dibuka oleh orang lain. Kita ngodingnya di web, kan orang lain nggak bisa lihat ini ya, nggak bisa lihat isi dari kodenya, karena ini kan kita harus login dulu. Tapi kalau pengen lihat websitenya, ini udah dijadiin, walaupun memang panjang seperti ini. Tapi nggak apa-apa, ini pun udah bisa diakses. Ya, jadi menurut saya ini sangat keren banget ya. Tadi udah di dalamnya juga udah ada AI-nya yang bisa kita pakai. Dan kita bisa ngasih link previewnya langsung. Nah, kalau misalkan teman-teman mau deploy, tadi ada caranya. Tinggal ke bagian Project IDX, terus pilih aja mau deploy-nya pakai cara apa. Sekarang dikasihnya, kita bisa lewat Firebase, bisa lewat Cloud Run. Sekarang deploy-nya bisa lewat Firebase atau lewat Cloud Run. Ya, teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman butuh cara pakainya seperti apa. Tadi ya. Kita sudah dikasih dokumentasinya. Ini ya saya buka. Jadi dokumentasinya ada di developers.google.com/idx
Terus di sini ada tulisannya read the docs. Nanti teman-teman lihat aja lah di deskripsi saya taruh link ini supaya teman-teman bisa baca juga gimana cara mulainya, kustomisasi IDX kalian, terus juga mau nge-preview aplikasinya gimana, dan yang penting adalah bagaimana cara ngedeploy-nya. Ini tadi ya, pakai Firebase atau pakai Cloud Run. Kalau misalkan mau ngobrol-ngobrol dengan developer lain yang pakai IDX, ada juga forumnya. Ini forumnya ya, community.idx.dev. Nah, jadi kalian bisa diskusi dengan para pengguna IDX yang lain. Kalau misalkan bingung cara pakainya atau mau lihat tips and trick orang lain pakainya gimana, ada di sini juga ya. Jadi silakan dikunjungi teman-teman. Oke, jadi itu dia preview singkat ya menurut saya. Belum terlalu mendalam mengenai Project IDX, kode editor keren punyanya Google. Gimana menurut kalian? Cukup oke lah ya buat kita coba. Mumpung masih gratisan teman-teman. Ya mumpung belum bayar, diulik-ulik aja, dicoba-coba, dicicipin. Siapa tahu nanti jadi tertarik untuk menggunakan ke depannya. Boleh teman-teman share juga pengalaman menggunakan Project IDX ini di kolom komentar di bawah. Biar teman-teman yang lain juga ikut tertarik pakai kode editor ini. Apakah cukup untuk menggantikan VS Code? Atau kita masih tetap butuh VS Code untuk ngoding kita sehari-hari? Boleh juga share di kolom komentar di bawah. Ya jadi sekali lagi itu aja untuk video kali ini teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Semua link yang penting tadi udah saya simpan di deskripsi di bawah. Silahkan dikunjungin aja. Kalau misalkan teman-teman butuh penggunaan IDX yang lebih kompleks lagi, boleh tulis juga di kolom komentar. Nanti kita coba sama-sama ulik supaya kita bisa coba juga. Oke, jadi sekali lagi itu aja. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Sandi Gagali pamit dan seperti biasa, jangan lupa titik koma.